Halo anak-anakku semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Heri Mumu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Harapan Bapak, semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu, dan Bapak pesan, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Protokol kesehatan selalu diperhatikan dengan cara anak-anak tidak usah berkerumun terlebih dahulu. Tidak usah bersalaman, tidak usah jajan sembarangan, dan pokoknya tidak usah pergi-pergi kalau tidak penting seperti itu. Anak-anak juga harus rajin cuci tangan, tolong diperhatikan. Dan selalu mengenakan masker. Jadi masker harus dipakai setiap kali anak-anak keluar rumah. Oh ya anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Dalam materi ini, nanti anak-anak akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Kemudian, apa saja struktur teks cerita sejarah, dan juga kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah, dan nanti akhirnya anak-anak akan bisa membuat teks cerita sejarah. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks cerita sejarah. Yang kedua, menentukan kaidah atau ciri kebahasaan teks cerita sejarah, materi pelatihan implementasi. Dan yang ketiga adalah menjelaskan isi atau makna teks cerita sejarah. Sekarang apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah anak-anak? Nah, dilihat dari kata sejarah, ini sudah bisa kita tebak ya. Sejarah itu suatu kejadian masa lalu, masa lampau. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang berisi tentang rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan berkaitan dengan kehidupan manusia. Di sini, teks cerita sejarah ini adalah teks yang isinya itu tentang rangkaian peristiwa masa lalu yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia seperti itu. Nah, sejarah ini merupakan bagian dari kehidupan manusia, baik berhubungan secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Secara langsung, yaitu langsung dialami oleh manusia dalam membentuk kehidupannya, baik secara individu maupun secara berkelompok. Contohnya, sejarah bangsa Indonesia, kemudian perkembangan bahasa Indonesia misalnya, babat tanah Jawa, kemudian bisa juga tentang biografi. Biografi ini yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain tentang sejarah dari suatu tokoh. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu berdirinya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Banten, dan sebagainya. Secara tidak langsung yaitu terjadinya bumi, terjadinya bebatuan, mineral, gas alam, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan teks cerita sejarah, yaitu teks yang isinya itu tentang rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, sekarang tentang fungsi sejarah. Di sini ada 4 fungsi sejarah. Yang pertama, sejarah itu berfungsi sebagai rekreatif. Kemudian sejarah berfungsi sebagai inspiratif, kemudian berfungsi sebagai instruktif, dan yang terakhir sejarah itu berfungsi sebagai edukatif. Nah, nanti kita berbicara atau kita bicarakan satu persatu agar anak-anak semuanya jelas ya. Rekreatif itu seperti apa, inspiratif itu bagaimana, instruktif itu kayak apa, kemudian edukatif itu seperti apa. Nanti kita kupas bersama-sama satu persatu. Nah, sekarang kita jelaskan tentang sejarah yang berfungsi sebagai rekreatif. Jadi, fungsi rekreatif di sini maksudnya bahwa sejarah itu memberikan perasaan senang. Sejarah memberikan perasaan gembira kepada penikmatnya. Contohnya, ada suatu tempat bersejarah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan sebagainya. Nah, di tempat itu kita
tempat itu bisa membuat kita senang. Jadi kita mengunjungi tempat bersejarah tersebut, di samping kita bisa melihat langsung, bisa tahu sejarahnya, kita juga bisa bersenang-senang di sana bersama teman-teman, bisa bersama keluarga dan sebagainya. Itu fungsi untuk sejarah berfungsi sebagai rekreatif. Kemudian yang kedua, sejarah yang berfungsi sebagai inspiratif. Itu maksudnya dengan mempelajari sejarah kita dapat mengembangkan inspirasi, bisa mengembangkan imajinasi, dan juga bisa mengembangkan kreativitas kita untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan juga bernegara yang lebih baik lagi. Jadi ini fungsi bahwa sejarah itu inspiratif, bisa mengembangkan inspirasi, imajinasi, kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik lagi. Misalnya, dengan adanya sejarah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada Borobudur, ada Prambanan, kemudian sejarah yang lain misalnya. Nah, di situ kita bisa menikmati dan akhirnya kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Ada inspirasi. Misalnya kita dengan mengunjungi Candi Borobudur, kita punya inspirasi membuat puisi tentang Borobudur. Atau mungkin para sutradara, kalau anak-anak bisa melihat ya, sering nonton film, setelah melihat Borobudur, mengunjungi Candi Borobudur atau Prambanan, sutradara itu punya inspirasi, punya kreativitas untuk mengangkat terjadinya Candi Borobudur, terjadinya Candi Prambanan itu diangkat menjadi sebuah film layar lebar atau sebuah cerita, sehingga film tersebut bisa dinikmati oleh manusia seperti itu. Jadi ini fungsi sejarah sebagai inspiratif, jadi menginspirasi manusia. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya yaitu sejarah berfungsi sebagai instruktif. Maksudnya bahwa sejarah itu bisa dijadikan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, sejarah dapat berperan dalam upaya penyampaian pengetahuan, penyampaian keterampilan kepada subjek belajar agar mudah dimengerti. Jadi enak ya, jadi ini biasanya guru sejarah daripada menjelaskan tentang terjadinya Candi Prambanan, Roro Jonggrang misalnya. Nah, di situ daripada berbicara panjang lebar di depan kelas, itu juga menguras tenaga, energi, kemudian anak-anak atau siswanya juga mungkin ngantuk ya kalau dalam penyampaiannya itu kurang bagus. Maka dengan adanya sejarah di sini, ini bisa digunakan sebagai alat bantu mengajar. Jadi dari misalnya ada sutradara yang membuat film tentang terjadinya Candi Prambanan, Roro Jonggrang misalnya. Nah, film tersebut bisa diputarkan di depan kelas. Jadi anak-anak itu bisa memahami tentang terjadinya Candi Prambanan, tahu tentang Roro Jonggrang dan sebagainya. Guru dengan enak tidak bisa bisa memberikan materi dengan baik dan membuat anak itu tidak ngantuk. Seperti itu. Itu fungsi sejarah sebagai instruktif. Selanjutnya untuk fungsi sejarah sebagai edukatif, ini maksudnya nilai-nilai sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Jadi ini fungsinya bahwa sejarah itu bisa digunakan sebagai alat untuk edukatif, pendidikan. Jadi dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Nah, itu tadi fungsi dari sejarah. Sekarang kita masuk ke struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah itu terdiri dari pengenalan situasi cerita atau sering dinamakan dengan orientasi, kemudian urutan peristiwa, yang mana urutan peristiwa ini terdiri dari pengungkapan peristiwa, menuju konflik atau rising action,
Kemudian yang ketiga, puncak konflik atau turning point komplikasi. Dan yang berikutnya adalah penyelesaian atau evaluasi, resolusi. Kemudian urutan struktur teks sejarah yang ketiga adalah koda. Nah, anak-anak, nanti kita bahas satu persatu tentang struktur teks sejarah. Apa itu pengenalan situasi cerita atau orientasi, kemudian apa itu urutan peristiwa, jadi urutan peristiwa itu bagaimana, kemudian koda itu seperti apa. Kita bicarakan atau kita bahas satu persatu. Baiklah anak, untuk pertemuan pada kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama tentang struktur teks sejarah dan juga kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk itu jangan lupa anak-anak pelajari dan buka-buka bukunya kembali seperti buku yang Bapak tayangkan di sini. Semangat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.